Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Saya atas nama Muhammad Bisri Mustafa. Saya Mufazzal Fiarahma. Saya Nimatu Surya. Di sini kami akan menerangkan tentang apa itu ruang lingkup informasi manajemen. Bab 1. Manajemen Informasi Sistem. MIS diartikan bahwasanya sistem informasi yang memproses, menganalisis, dan mengevaluasi dan data organisasi untuk menghasilkan informasi yang berarti dan dipergunakan dalam mengambil keputusan. Pengertian data dan informasi. Dalam pemahaman tentang data dan informasi sangat diperlukan karena hubungan keduanya sangat erat selayaknya hubungan sebab dan akibat. Hal ini dapat dijabarkan bahwasanya data merupakan bahan dasar pengolahan dan hasilnya disebut dengan informasi. Konsep data. Pengertian data secara tata bahasa. Kata data yang bahasa Latinnya datum, yang dalam bentuk jamak dalam penggunaan sehari-hari. Data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Klasifikasi data. Data merupakan bahan dasar untuk informasi. Berikut klasifikasinya. 1. Klasifikasi data berdasarkan jenis. 2. Klasifikasi data berdasarkan sifat beberapa data yang diklasifikasikan berdasarkan sifatnya. 3. Klasifikasi data berdasarkan cara memperolehnya data yang diklasifikasikan berdasarkan cara perolehnya. 4. Klasifikasi data berdasarkan ruang lingkupnya. 5. Klasifikasi data berdasarkan dinamika. Dan yang keenam, klasifikasi data berdasarkan sumber. Nilai data. 1. Ketelitian data. Precision data. Besar kecilnya perbedaan akan menentukan ketelitian data. Ketelitian dilakukan secara berulang-ulang dan sudah melakukan persamaan dari beberapa sumber dengan menggunakan standarisasi tertentu. 2. Komparabilitas data. Comparability data mengukur data dengan membandingkan data yang dihasilkan dengan standarisasi tertentu. 3. Validitas data. Validity data. Data yang memiliki kecermatan dan ketetapan untuk menentukan kualitas data. Konsep dasar informasi. Pengertian informasi dalam bahasa Latin, informasi adalah information yang memiliki arti, konsep, ide, dan garis besar. Sebuah pesan yang mengandung makna, implikasi, atau masukan yang relevan bagi keputusan dan tindakan disebut dengan informasi. Beberapa pengertian dari para ahli yaitu: yang pertama, menyebutkan informasi tersebut adalah informasi yang dikembangkan dalam bentuk yang berguna bagi penerima dan berwujud dalam bentuk nilai yang dapat dipahami dalam bentuk keputusan saat ini dan masa depan. Dan yang selanjutnya menyatakan bahwa informasi dapat diartikan hasil daripada data mentah yang diproses dan dihasilkan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik simpulkan bahwasanya informasi diartikan sebagai hasil dari pengolahan dari data mentah menjadi data di mana sudah memiliki makna serta bisa diterima dan bermanfaat serta dipergunakan untuk menentukan keputusan. Karakteristik informasi. Ciri-ciri informasi sebagai berikut. Yang pertama, benar atau salah apabila informasi dapat diterima oleh penerimanya dan mempercayai informasi tersebut, maka informasi tersebut benar atau sebaliknya. Yang kedua, informasi yang baru diterima atau diketahui oleh penerimanya. Yang ketiga, tambahan informasi yang diterima untuk menambahkan atau memperbarui dan menjadi tambahan dari informasi yang telah diterima sebelumnya. Yang nomor 4, korektif. Dalam hal ini, informasi akan menjadi pembantu dari informasi yang sebelumnya. Yang nomor 5, penegas. Artinya mempertegas informasi yang sebelumnya diterima. Yang selanjutnya adalah kualitas informasi. Ada 3 yang akan mempengaruhi kualitas informasi yang menjadi salah satu penentu kualitas keputusan. Hal itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akurat, yang kedua adalah tepat waktu,
dan yang ketiga adalah relevansi. Yang selanjutnya adalah sistem dan karakteristik sistem. Yang pertama, pengertian sistem. Bahasa Yunani dari sistem adalah systema dan bahasa Latin adalah systema. Berarti sekumpulan bagian-bagian yang saling terhubung membentuk suatu kesatuan. Selain itu, dapat diartikan sebagai seperangkat elemen independen tetapi sebagai unit yang saling terkait. Struktur sistem adalah komponen atau elemen yang berkaitan menjadi sistem, dan proses di sistem menggambarkan bagaimana setiap elemen sistem berfungsi untuk mencapai tujuannya. Setiap sistem merupakan bagian penting dan terdiri dari beberapa subsistem. Jadi, definisi dari sistem yang umumnya terdiri pada struktur dan proses. Terdapat dua kumpulan pendekatan untuk mengertikan sistem, yaitu secara terstruktur atau elemen maupun secara proses atau prosedur. Dengan demikian, disimpulkan definisi dari sistem adalah rangkaian kerja berbagai bagian atau prosedur berpadu dan saling bekerja sama mencapai tujuan dan sasaran dalam lingkungan yang terbatas. Input, proses, dan output dalam konsep dari sistem. Rangkaian kerja ini yang akan terus bekerja sampai tercapai tujuannya. Gordon B. David menyatakan faktor-faktor dalam subsistem dan subsistem seperti perangkat komputer. Setiap subsistem memiliki lebih dari satu subsistem atau salah satu komponennya. Sistem itu sendiri tersediakan. Subsistem hardware terdiri dari perangkat input, proses, output, serta media penyimpanan. Interaksi subsistem tersebut terjadi sampai menjadi satu kesatuan yang utuh dan integrasi. Karakteristik sistem menurut ahli ada kurang lebih 10 bagian. Yang pertama, komponen, kedua, batasan sistem, 3, lingkungan luar sistem, 4, penghubung sistem, 5, masukan sistem, 6, keluaran sistem, nomor 7, mengolah sistem, 8, sasaran sistem, 9, kendali sistem, dan yang terakhir adalah umpan balik. Yang selanjutnya, klasifikasi sistem. Beberapa klasifikasi sistem menurut Abdul Qadir, diantaranya yang pertama adalah sistem abstrak. Merupakan sistem yang tidak nyata, hanya berupa ide dan pemikiran. Sedangkan sistem fisik adalah sistem yang terlihat nyata fisiknya. Yang nomor 2, sistem alamiah. Merupakan sistem yang sudah terbentuk alami, sedangkan sistem yang buatan manusia merupakan sistem yang diciptakan manusia. Yang ketiga, sistem tertentu. Sistem yang sudah ditetapkan dan bisa diprediksi, sedangkan sistem yang tak tentu adalah sistem yang tidak bisa diprediksi. Yang terakhir adalah sistem penutup. Sistem penutup merupakan sistem yang beroperasi secara otomatis tanpa pengaruh dari lingkungan luar. Sedangkan sistem terbuka ialah sistem yang berkaitan dengan dan dipengaruhi oleh lingkungan luar. Sistem informasi. Pengertian sistem informasi adalah serangkaian elemen yang saling berkaitan dan memiliki berfungsi untuk melakukan pengumpulan, penyimpanan, proses, dan penyebaran informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan serta menjadi pengawas di sebuah organisasi sehingga tujuannya tercapai. Komponen sistem informasi. 1. Blok masukan atau input block merupakan metode untuk memproses dan mengolah untuk mengumpulkan data ke dalam sistem. 2. Blok model atau model blok merupakan kombinasi dari unsur-unsur logika, prosedur, dan model matematis. 3. Blok keluaran atau output block merupakan hasil dari pengolahan dan manipulasi data masukan bagi pengguna sistem. 4. Blok teknologi atau teknologi blok merupakan perangkat teknologi yang membantu untuk melakukan pengolahan dan manipulasi. 5. Blok basis data atau database block merupakan media yang digunakan dalam penyimpanan untuk kebutuhan penyebaran informasi. 6. Blok kendali atau control block merupakan pengendali yang dirancang untuk menangani dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan pada sistem informasi. Manfaat sistem informasi. Beberapa manfaat adanya sistem informasi diantaranya 1. Pengurangan biaya, 2. Pengurangan kesalahan, 3.
peningkatan kecepatan aktivitas. 4. Peningkatan perencanaan dan pengendalian manajemen. Perkembangan sistem informasi. 1. Sistem informasi tradisional. Pada tahap ini, sistem informasi pengelolaan yang dilakukan secara manual ataupun semi-manual. Kegiatan ini membutuhkan waktu yang sangat lama, kurang akurat, dan seiring berdasarkan asumsi atau perkiraan dalam pengambilan keputusan. 2. Sistem informasi berbasis komputer. Pada tahap ini, sistem informasi sudah menerapkan dan menggunakan perangkat teknologi informasi. 3. Sistem informasi berbasis jaringan perkantoran. Pada tahap ini, kegiatan sistem informasi penggunaan model jaringan, baik lokal maupun metropolitan. Prinsipnya adalah client server sehingga mempermudah dan memperluas jangkauan dengan pengelolaan data terpusat. 4. Sistem informasi lintas platform. Tahapan ini sudah modernisasi atau digitalisasi. Sistem informasi menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi. Jenis-jenis sistem informasi. 1. Sistem pemrosesan transisi atau Transaction Processing System atau TPS merupakan sistem informasi yang mengolah data transaksi bisnis dan merekam dan menyajikan hasil informasi sesuai kebutuhan. 2. Sistem informasi manajemen atau Management Information System merupakan SI yang memiliki kelengkapan fungsi pengelolaan dan menyediakan informasi seluruh level manajemen di organisasi. 3. Sistem penunjang keputusan atau Decision Support System merupakan sistem informasi yang mengombinasikan analisa dan data guna peningkatan SIM dengan menyediakan prosedur dan pemodelan penunjang keputusan. 4. Sistem informasi eksekutif atau Executive Information System merupakan sistem informasi yang mencakup expert system and article intelligence di mana menyediakan rekomendasi alternatif. Pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dalam sebuah organisasi dengan memanfaatkan sumber daya manajemen yaitu planning, organizing, executing, dan controlling agar mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Jadi pengertian SIM adalah sistem informasi yang memiliki rangkaian kerja dari masukan, proses, dan menghasilkan keluaran atau output untuk mencapai tujuan manajemen. Tujuan sistem informasi manajemen. 1. Menciptakan dan menyediakan layanan informasi yang berguna bagi penerimanya. 2. Menyediakan layanan yang menyajikan informasi secara akurat, tepat waktu, dan relevan. 3. Meningkatkan efektivitas kinerja manajemen. 4. Mempermudah pekerjaan dan meminimalisir terjadinya kesalahan dan kendala yang menghambat pencapaian tujuan organisasi. Peranan sistem informasi manajemen sangatlah penting, yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan berlandaskan pada kepastian yang dimiliki oleh informasi yang diperoleh. Infrastruktur pembuatan sistem informasi manajemen. Infrastruktur teknologi informasi merupakan dasar dari infrastruktur sumber daya teknis yang digunakan dalam pelaksanaan proses penyebaran informasi. Beberapa pengertian infrastruktur teknologi informasi, yaitu infrastruktur teknologi informasi mencakup perangkat keras yang bertugas untuk mengumpulkan, menangkap, mengarahkan, menyimpan, dan mencetak informasi. Berikutnya, perangkat lunak serta layanan di mana ini merupakan kemampuan pengguna secara teknis. Infrastruktur teknologi informasi mencakup 3 bidang, yaitu 1. Sumber daya manusia, 2. Proses, 3. Teknologi. Part 2